Panggilan telepon terakhir dari Winda Su ditujukan pada Eric Ling. Begitu tersambung, Winda Su sudah diculik oleh Bang Heri. Melalui ponsel yang jatuh ke permukaan tanah, Eric Ling tahu bahwa Winda Su celaka. Karena Bloody Mary tidak ada di sana, maka Eric Ling langsung menghubungi Brian Ma di saat pertama. Meski sumber daya yang kerahkan Brian Ma tidak bisa dibandingkan dengan Bloody Mary, tetapi di kota Zonghai, kekuatan Brian Ma masih sangat besar. Segera, sudah menemukan bahwa orang yang menculik Winda Su adalah William Zhang. Eric Ling langsung naik pitam. Bagaimana bisa? Bahkan ada orang yang berani menyentuh istrinya. Eric Ling menahan kesakitan lukanya dan langsung melesat ke sana. Begitu memasuki aula villa dan melihat nenek Su mereka hendak pergi dari Water Moon Mountain Resort, tidak perlu dikatakan dia juga tahu bahwa nenek Su dan Dylan Chen berencana untuk tidak memedulikan Winda lagi. Seketika itu, Eric Ling merasa sangat tidak pantas untuk istrinya. Pertama kalinya dia memiliki dorongan untuk membawa Winda Su pergi dari keluarga Su. Pada biasanya, Eric Ling juga mengetahui ketidakacuhan keluarga Su pada Winda Su, tetapi di satu sisi dia tidak ingin mencampuri kasih Winda Su dengan keluarga Su, di sisi lain dia juga tidak ingin Winda Su kesusahan. Namun hari ini, dia merasa sangat kecewa pada keluarga Su. Bagi Winda Su, keluarga Su mungkin adalah sebuah penjara yang tak berwujud, sebuah jurang tak berdasar akan penderitaan. Eric Ling, kenapa kamu baru datang sekarang? Winda diculik oleh orang, kami sudah sibuk ke sana-sini. Kamu justru enak sekali, langsung bersembunyi entah kemana. Apakah kamu merasa patut terhadap Winda? Daniel Su mencibir. Nenek Su berkata, lumayan bagus juga kamu datang, malam ini takutnya Winda akan dilecehkan oleh William Zhang. Besok kamu di sini saja jemput Winda pulang. Kami sudah sibuk semalaman demi masalah Winda, besok masih harus bangun pagi untuk menyibukkan masalah proyek herbal, kami pulang dulu. Nenek Su berkata seolah-olah memang seharusnya begitu. Namun Rani Zhou langsung menyerbu keluar dan memeluk paha Eric Ling. Eric Ling, Winda akan dilecehkan oleh William Zhang, mohon kamu selamatkan Winda. Eric Ling mendesah, dari semua orang keluarga Su, juga hanya Rani Zhou yang sungguh-sungguh perhatian pada Winda Su. Meski wanita ini sangat menyebalkan, tetapi perhatiannya pada Winda Su adalah dengan tulus hati. Berpikir demikian, hati Eric Ling juga melunak sedikit, dia mengibaskan tangan Rani Zhou, lepaskan. Seketika Rani Zhou terhempas, dia duduk di lantai dan menangis dengan kuat. Eric Ling mendongak, tatapan dinginnya menyapu semua orang keluarga Su di tempat, dia berkata dengan perlahan, hari ini istriku sedang kesusahan, dan kalian bersikap seperti ini pada istriku, oke. Lain hari keluarga Su memiliki kesusahan, juga jangan salahkan istriku tidak mengulurkan tangan. Eric Ling bergegas berjalan ke arah tangga, dia menatap Bang Heri yang menghadang di depannya, kamu ingin menghadang aku. Bang Heri tersadarkan, dia langsung tersungkur di lantai, tidak berani. Windy Su adalah istriku, kamu menangkap dia. Eric Ling langsung menaiki tangga. Awalnya belasan petinju gelap yang berdiri di depan tangga masih ingin melawan, tetapi melihat ratusan pengawal berpakaian militer yang berdiri di luar pintu, lalu melihat Bang Heri yang tersungkur di lantai, mereka tahu bahwa kekuatan pemuda ini tidaklah kecil. Tetapi jika mereka langsung memberi jalan, juga tidak enak untuk memberi penjelasan pada William Zhang. Seorang petinju yang memimpin berkata, siapa kamu? Plak. Eric Ling langsung menamparkan orang itu hingga terbang keluar, minggir. Pria kekar setinggi 2 meter itu langsung terbang melambung setinggi 5 meter, lalu jatuh di lantai dengan keras dan muntah darah, merebah di lantai seperti bangkai ikan. Melihat abang mereka terbang dihantam, seketika jiwa pria kekar lainnya melayang saking ketakutan. Abang ini adalah petinju nomor 2 yang hanya setingkat di bawah Yuri Xiao, tetapi bahkan menjadi seperti ini karena satu tamparan Eric Ling. Seberapa menakutkannya pemuda ini. Mereka ketakutan sekali, bahkan tidak berani memikirkannya. Mereka pun mundur ke dua sisi dengan sendirinya. Eric Ling menaiki tangga, langsung naik ke tempat tinggal William Zhang di lantai 3.
Setelah pintu ditendang terbuka, tampaklah Winda Su yang diikat di atas kasur dengan berpakaian utuh, sedangkan William Zhang yang mengenakan celana pendek, sambil minum bir sambil memegangi cambuk, dia berseru dengan semangat. Begitu melihat Eric Ling, seketika William Zhang setengah sadar dari mabuknya, dia terbengong di tempat dan bulu kuduknya berdiri semua. Istri, maaf, aku datang terlambat. Eric Ling maju ke depan untuk melepaskan tali di badan Winda Su, dia memeluknya dengan erat di dalam pelukan. Dengan jelas dia merasakan tubuh Winda Su yang dingin seperti es masih sedang gemetaran. Dasar kamu pria sampah, kenapa kamu baru datang sekarang? Aku kira tidak ada orang yang peduli padaku di dunia ini. Winda Su menyerbu ke dalam pelukan Eric Ling dan menangis histeris. Lalu dia menggigit bahu Eric Ling dengan kuat dan mengeluarkan suara tangisan tertahan. Emosi Winda Su hampir frustrasi, dengan ganas dia meninggalkan bekas gigitan di bahu Eric Ling. Eric Ling tidak menghindar, hanya menerima luapan emosi Winda Su dengan begitu saja, seperti ketakutan, keputusasaan, kefrustrasian. Keluarga Su tidak mau kamu, aku mau. Eric Ling melepaskan luaran jas panjangnya dan membalut badan Winda Su. Dengan pelan dia menyeka air mata di sudut mata Winda Su. Bukankah kamu katakan, kamu juga pernah berharap menemui pangeran kuda putih impian kamu, membawamu menggembala di tepi sungai dan menderap di tanah bumi. Aku bawa kamu pergi. Kamu tidak boleh bohong. Air mata Winda Su berlinang, dia memeluk punggung Eric Ling dengan erat sekali. Luapan emosi yang terlalu dahsyat membuat kedua tangan Winda Su hampir mengerahkan semua tenaganya, dia mengeluarkan jeritan tangis yang histeris. Meski aku membohongi semua orang di dunia, juga tidak akan membohongi kamu. Eric Ling berkata dengan perlahan. Winda Su tersenyum dengan senang, tetapi masih membawa isakan dan berkata dengan kesal manja, kamu semakin hari semakin pandai merayu anak perempuan. Kedepannya tidak boleh meninggalkan aku lagi. Menangis lemah gemulai, malu membawa senyum, menawan tiada dua. Baik, aku berjanji padamu. Seketika itu hati Eric Ling terasa sakit. Aku gendong kamu pulang ke rumah. Eric Ling menggendong Winda Su dengan gaya menyamping. Winda Su juga pertama kalinya digendong oleh Eric Ling seperti ini, karena perasaan malu. Dia memeluk leher Eric Ling dan menyandarkan kepalanya di dada Eric Ling, wajahnya merah tersipu. Pelukan ini, padat dan lebar, kokoh dan gagah. Tuan Eric Ling, maaf. Aku William Zhang patut untuk mati ribuan kali. Aku benar-benar tidak tahu dia adalah istrimu. Jika aku tahu, beri aku 10.000 nyali pun aku tidak berani berbuat seperti itu. Mohon Anda hukum aku. Jiwa William Zhang sudah melayang saking ketakutan. Hukum, tidak perlu. Istriku tidak bisa melihat darah. Eric Ling berkata dengan dingin lalu meninggalkan kamar. Brian Ma menatap William Zhang, dalam matanya penuh dengan rasa iba. Orang seperti apa yang tidak perlu dihukum? Orang tak berguna. Laurie, kamu ikut Tuan Ling turun ke bawah. Aku tinggal di sini urus sedikit masalah. Brian Ma berpesan singkat. Laurie Jiang bergegas mengikuti Eric Ling turun ke bawah. Brian Ma mendesah, William Zhang, siapa yang tidak bisa kamu singgungi, kenapa bersikeras bermasalah dengan dia? Ketua Majelis Ma, sudah beberapa kali aku menyaksikan kehormatan Anda di dalam rapat, juga termasuk ada sedikit jodoh bertemu. Mohon Ketua Majelis Ma membantuku berkata baik. Aku William Zhang akan bersyukur atas budi Anda untuk seumur hidup. William Zhang memohon sambil mengetukkan kepala dengan keras. Brian Ma berkata, kamu sampai sekarang masih tidak tahu siapa yang singgungi. Dia, siapa? Tiba-tiba William Zhang teringat akan keparahan masalah ini, bahkan majelis SPZ yang tinggi di atas langit pun mengikuti di sisi pemuda ini. Identitas dari pemuda ini, betapa menakutkannya. Brian Ma berkata, jangankan kamu, meski Raja Zonghai itu, juga tidak cukup berkelas dalam mata Tuan Ling. Hanya saja Tuan Ling terbiasa untuk menyembunyikan cahayanya. William Zhang langsung pipis di celana saking kagetnya. Raja Zonghai itu, bahkan tidak bisa menyaingi Eric Ling. Ya Tuhan,
Raja Zonghai itu adalah pencipta langit dan bumi di kota Zonghai, merupakan Tuhan dan dewa dari puluhan juta warga kota Zonghai. Bahkan juga tidak bisa menyaingi Tuan Ling. Tadi kamu memohon hukuman Tuan Ling, tetapi Tuan Ling berkata tidak perlu. Apakah kamu tahu kenapa? Karena orang tak berguna tentu tidak perlu dihukum. Dengan perlahan Brian Ma mengeluarkan senjata berkilau dari dalam lengan baju. Bagaimana bisa semut menggoyahkan sang naga? Kamu ini cari mati sendiri. Detik berikutnya, jeritan histeris William Zhang menggema di seluruh villa. Semua orang yang mendengarnya pun merasa ketakutan di dalam hati. Di aula besar di lantai 1, para orang keluarga Su juga mendengar jeritan histeris ini. Hati mereka takut dan panik. Lalu terlihat Eric Ling menggendong Winda Su menuruni tangga dengan ditemani oleh Lauri Jiang. Mereka langsung meninggalkan aula besar. Dari awal hingga akhir, sama sekali tidak melirik para orang keluarga Su. Melihat Eric Ling membawa Winda Su keluar dengan aman sentosa, para orang keluarga Su sangat terkejut. Mereka ingin bertanya, tetapi Eric Ling berjalan dengan sangat cepat, ditambah dengan Lauri Jiang yang mengikuti di sisinya, maka mereka tidak berani maju bertanya. Kemudian, Brian Ma juga keluar. Dia melemparkan beberapa barang ke aula besar di lantai 1. Sepasang tangan dan sepasang kaki. Kaki dan tangan itu masih sedang berkedut, darah segar juga masih sedang merambat keluar. Namun yang lebih menakutkan lagi adalah, Brian Ma memotong tangan dan kaki Bang Heri di depan semua orang, lalu membuangnya ke lantai. Semua orang menyaksikan adegan tersebut terjadi di depan mata. Tidak ada orang yang berani berbicara, juga tidak ada orang yang berani melarang. Masalah hari ini, jika ada dari kalian yang berani membeberkan sepatah kata pun, aku Brian Ma tidak akan tuntas dengan dia sampai mati. Brian Ma mengelap sepasang tangannya, dia meninggalkan aula besar dengan langkah besar. Ratusan pria kekar berpakaian militer di luar aula besar, pergi keluar seperti pasang surut. Seluruh Water Moon Mountain Resort kembali hening. Para orang keluarga Su dan Dylan Chen ketakutan sekali melihatnya. Semua ini bagaikan mimpi buruk yang menjerat hati mereka. Winda Su meringkuk di dalam pelukan Winda Su semalaman. Ketika Eric Ling menggendong Winda Su pulang ke rumah di Komplek Garden, Winda Su sudah terlelap di dalam pelukan Eric Ling. Eric Ling membaringkan Winda Su di kasur dan merapikan rambutnya. Istri, tidur baik-baik, besok ketika bangun, semuanya sudah berlalu. Ada aku, tidak ada orang yang bisa melukai kamu. Eric Ling terus duduk di sisi Winda Su, dalam diam menatap gadis ini. Hingga terdengar suara pintu yang dibuka dari luar. Rani Zhou sudah pulang. Eric Ling tahu dia sudah boleh pergi. Ketika bangkit berdiri, dia merasa pusing, baju kaos putihnya pun menjadi merah karena darah. Bloody Mary baru saja mengeluarkan 37 buah peluru untuk dia, lukanya baru dibalut, seharusnya dia memelihara kesehatan dengan tenang. Namun hari ini Eric Ling terlalu naik pitam, ditambah dengan menggendong Winda Su sepanjang jalan, lukanya yang belum sembuh pun tertarik dan merembeskan darah. Rani Zhou terkejut melihat baju Eric Ling yang berbercak darah. Dia mengira itu adalah karena berkelahi dengan William Zhang di kamar William Zhang tadi. Rani Zhou langsung mengambilkan kotak P3K. Eric Ling, hari ini terima kasih ya, aku tangani lukamu dulu. Setelah kejadian hari ini, sikap Rani Zhou terhadap Eric Ling memiliki perubahan yang sangat besar. Eric Ling bergeleng, aku tidak apa-apa. Jaga istriku baik-baik. Jika ada masalah, telepon aku kapan saja. Tanpa tinggal lebih lama, Eric Ling langsung membuka pintu dan pergi. Eric Ling sangat tidak menyukai wanita materialistik seperti Rani Zhou, sedetik pun tidak ingin melihat dia. Jika bukan karena dia adalah ibu Winda Su, Eric Ling pasti tidak akan menghiraukannya. Lagi pula, luka Eric Ling sudah terbuka lagi, dia harus cepat pulang untuk menanganinya. Melihat bayangan punggung yang berjalan pergi itu, Rani Zhou bergumam, Eric Ling, sebenarnya siapa kamu? Eric Ling, sebenarnya siapa dia? Ini tidak hanya kebingungan Rani Zhou, juga kebingungan dari nenek Su dan seluruh orang keluarga Su.
Sepulangnya ke rumah, Nenek Su tidak bisa duduk tenang, dia sibuk mencari tahu tentang Eric Ling kemana-mana. Namun hanya satu informasi yang dia dapatkan, yaitu dia adalah menantu tak berguna dari keluarga Sukamu. Ini membuat hati Nenek Su sedikit lega. Daniel Su juga melaporkan informasi yang dia kumpulkan di luar sana dengan cermat kepada Nenek Su. Sama seperti yang didapatkan oleh Nenek Su, Eric Ling tidak memiliki latar belakang identitas apapun. Nenek, menurutku, kita terlalu banyak berpikir. Pada dasarnya Eric Ling hanya seorang menantu tak berguna saja. Kali ini dia dapat mengundang Brian Ma untuk turun tangan membantu, takutnya juga karena sudah berhasil menggoda Laurie Jiang. Daniel Su menuturkan analisisnya. Mendengarnya, Nenek Su sangat menyetujui, dia sedikit lebih lega, Eric Ling ini memang sangat handal dalam menggoda wanita dan hidup dengan mengandalkannya. Sebelumnya dia menggoda Lucy Lee, lalu dia menggoda Rihanna Lu, sampai Rihanna Lu secara gratis menjadi duta merek keluarga Su selama 3 tahun. Kemampuannya merayu anak perempuan memang luar biasa. Daniel Su berkata, oleh karena itu, kali ini Eric Ling berhasil menggoda Laurie Jiang, juga tidak heran. Kali ini dia memohon Laurie Jiang untuk turun tangan membantu, sedangkan Brian Ma juga turun tangan karena melihat muka Laurie Jiang. Nenek Su tersenyum lega, begini pun masuk akal. Pria sampah yang menggoda wanita kemana-mana seperti ini, kenapa tidak mati dipukul Yuri Xiao pada saat itu? Pria sampah seperti dia, seharusnya mati disambar petir. Daniel Su berkata, mungkin waktu itu dia bisa selamat dari tangan Yuri Xiao, juga adalah karena mencari bantuan pada Laurie Jiang. Nenek Su semakin berkata semakin yakin, identitas Laurie Jiang sangat tidak biasa, latar belakang keluarganya juga sangat kokoh. Jika pada saat itu Laurie Jiang memberi tekanan pada William Zhang, maka juga logis Eric Ling bisa selamat dari tangan Yuri Xiao. Daniel Su berkata sambil menggertak gigi, Eric Ling ini, kemampuan apapun juga tidak ada, hanya bisa hidup dengan mengandalkan wanita. Sekarang bahkan menggoda wanita kemana-mana, hidupnya juga lumayan baik dengan mengandalkan mereka. Benar-benar memalukan keluarga Su kita. Daniel Su merasa dirinya adalah anak ilahi, pada biasanya dia melihat Eric Ling seperti melihat seekor anjing. Namun sekarang, anjing ini semakin hari semakin hebat, membuatnya merasakan ancaman. Nenek Su bergeleng, dia tidak berpikir demikian, Daniel Su, kamu masih terlalu muda. Menurutmu, seberapa besar bobot pria sampah seperti Eric Ling di dalam hati Laurie Jiang? Nona keluarga kaya seperti Laurie Jiang juga hanya menganggapnya sebagai mainan saja. Sekarang dia membantu Eric Ling, hanya karena belum muak. Setelah dia muak, Eric Ling bahkan lebih rendah daripada seekor anjing, dibuang begitu saja seperti sampah. Daniel Su sangat senang mendengarnya, pandangan nenek benar-benar melihat ke jauh ke depan. Sebelumnya dia menggoda Lucy Lee selalu membantunya dalam berbagai hal. Kemudian setelah muak, Lucy Lee juga tidak menghiraukan dia lagi. Nenek Su tersenyum, benar seperti itu. Manusia sampah seperti ini bisa memanjat naik dengan mengandalkan wanita. Sebenarnya dia sendiri juga tidak tahu, selamanya dia adalah mainan di dalam mata wanita. Dia, selamanya tidak mungkin bisa sukses. Daniel Su berkata dengan girang, nenek hebat sekali. Sekarang perkembangan keluarga Su kita sedang tinggi di atas, setelah produk obatnya viral, kita segera ajukan untuk bergabung. Tiba-tiba Laurie Jiang maju menarik tangan Eric Ling, Tuan Ling, lukamu terbuka dengan parah sekali, harus pergi ke rumah sakit. Jika tidak bisa menghentikan pendarahan, mungkin akan menyebabkan akibat yang tidak bisa dibayangkan. Meski usia Laurie Jiang tidak besar, tetapi dia terlahir dari keluarga kaya kelas atas di kota Zonghai, sudah banyak berwawasan karena sering mengikuti di sisi Brian Ma. Keadaan apa yang belum pernah dia temui. Namun ketika melihat Eric Ling membuka perban di badannya, gigi Laurie Jiang gemetaran. Bahkan ada orang di dunia ini yang tidak mati karena menanggung luka yang begitu parah. Jelas-jelas tahu bahwa dirinya terluka parah,
Tetapi tidak hanya tidak beristirahat dengan tenang, sebaliknya pergi menyelamatkan istrinya sendiri. Pakaiannya diwarnai oleh darah, dia bahkan tidak mengernyit sama sekali. Sebenarnya ini adalah pria yang seperti apa? Meski Brian Ma memiliki kepercayaan yang mutlak padanya, tetapi Brian Ma belum memberitahukan identitas Eric Ling padanya, maka dia hanya bisa menerka dengan dugaannya sendiri. Lepaskan. Eric Ling berbicara pun sangat susah payah. Tidak. Laurie Jiang sangat keras kepala. Kamu adalah orang yang paling diandalkan oleh Brian Ma, juga adalah orang terpenting dalam hidupnya. Sebelum pergi, Brian Ma beritahu aku, pasti harus memastikan keselamatan kamu. Sekarang, kamu harus ikut aku pergi ke rumah sakit. Jika bukan karena memikirkan itu adalah kebaikan hati dari Laurie Jiang, Eric Ling akan langsung menamparnya. Terkait luka aku, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Selain kamu dan Brian Ma, tidak ada seberapa banyak orang yang tahu. Hati Eric Ling melunak, lalu dia menjelaskan, meski ada bahaya sebesar apapun, aku juga harus menahannya sendiri. Kalau begitu aku sterilkan lukamu. Tiba-tiba Laurie Jiang menyadari keistimewaan dari identitas Eric Ling, dia tidak lagi berkukuh. Dia merebut botol alkohol dari tangan Eric Ling, sedikit demi sedikit membersihkan luka Eric Ling. Gerakan Laurie Jiang sangat tidak mahir, beberapa kali membuat Eric Ling bergidik karena kesakitan. Setelah belasan menit, barulah Laurie Jiang selesai membersihkan luka Eric Ling. Dia menempelkan kapas steril di luka Eric Ling lalu membalutnya dengan kain kasa. Setelah selesai melakukan semuanya, sudah 1 jam kemudian. Sudah. Laurie Jiang menghela napas berat, dia merasa semua tenaganya sudah terkuras. Wajah Eric Ling berubah ungu saking sakitnya. Dengan dipapah oleh Laurie Jiang, perlahan-lahan Eric Ling berbaring di kasur, barulah dia merasa lebih nyaman sedikit. Kamu istirahat di sini dengan tenang, jangan pergi keluar, beberapa hari ini aku juga akan terus merawatmu di sini. Laurie Jiang berkata memerintahkan. Eric Ling mengangguk dengan susah. Laurie Jiang adalah sekretaris Brian Ma, pada biasanya dia mewakilkan Brian Ma untuk menangani sebagian besar urusan SPZ. Dapat dikatakan bahwa kedudukan dan kekuasaan Laurie Jiang sama sekali tidak lebih rendah daripada Hendra Ki sang wakil ketua majelis. Dengan adanya wanita seperti ini yang merawatnya, Eric Ling juga tidak perlu khawatir. Aku memang perlu istirahat dengan tenang selama beberapa hari, tetapi ada satu hal yang masih membuatku tidak tenang. Eric Ling masih merasa khawatir sebelum memasuki tidur mendalam. Tidak heran Laurie Jiang adalah wanita hebat, dia langsung bisa menebak kekhawatiran Eric Ling, lalu dia berkata, kamu masih khawatir dengan istrimu bukan? Kamu tenang saja, aku sudah tahu akan masalahnya, aku akan mengeluarkan 50 juta yuan untuk membeli rumah sakit Husada. Dengan begitu bisa memutuskan hubungannya dengan keluarga Su dalam ranah bisnis. Eric Ling tersenyum dengan sangat puas. Terima kasih atas niat baikmu. Laurie Jiang berkata, selain itu, aku akan membeli sisa 40% saham rumah sakit Husada di tangan Dilan Chen, lalu menyerahkan semuanya pada Winda Su. Agar rumah sakit Husada sepenuhnya menjadi perusahaan yang dikelola oleh Winda Su. Eric Ling tidak menjawab, dia sudah memejamkan mata dan tertidur. Ada orang yang begitu mapan yang melaksanakan tugas untuknya. Dia tahu dirinya bisa tidur dengan tenang. Ibu, di mana Eric Ling? Hal pertama yang dilakukan ketika bangun pada keesokan paginya, adalah mencari Eric Ling dengan menggila. Ponselnya tidak dapat dihubungi, pesan juga tidak dibalas. Winda Su sangat panik. Rani Zhou yang baru pulang dari membeli sayur pun merasa tidak berdaya. Dia berkata, kemarin Eric Ling sudah pergi setelah mengantarkan kamu pulang. Apakah dia katakan kemana dia pergi? Winda Su terus berkutat. Rani Zhou bergeleng, tidak ada. Tetapi, sepertinya dia terluka, sangat parah. Sepertinya dia berkelahi dengan William Zhang untuk menyelamatkan kamu kemarin. Aku suruh dia pergi ke rumah sakit, tetapi dia tidak menghiraukan aku. Hati Winda Su berkerut, Kamrin dia tidak berkelahi dengan William Zhang, sepertinya dia terluka di tempat lain.
Pertama kalinya Rani Zhou tidak mencaci maki Eric Ling, melainkan membela Eric Ling. Kemarin Nenek Su dan Dilan Chen tidak ingin memedulikan kamu, terlebih lagi tidak berani bermasalah dengan William Zhang demi kamu. Untungnya Eric Ling datang tepat pada waktunya, kalau tidak, benar-benar tidak bisa dibayangkan akan seperti apa. Lalu Rani Zhou memberitahukan dengan mendetail terkait masalah yang terjadi di rumah Su setelah Winda Su menghilang pada kemarin malam. Winda Su yang awalnya sangat kecewa terhadap Nenek Su, semakin kecewa mendengar perkataan Rani Zhou. Winda Su duduk di sofa dan lama tak bersuara. Pertama kalinya dia benar-benar merasa putus asa terhadap keluarga Su, serta kebencian yang mendalam. Winda Su tersenyum menyindir diri sendiri, biasanya, aku selalu mengingatkan diri untuk mengelola rumah sakit Husada dengan baik, dan menciptakan kesuksesan. Selama ini aku mengira asalkan kinerja aku baik, Nenek Su pasti akan mengakui aku, dan mengakui kita sekeluarga bertiga, juga tidak akan terus mengungkit tentang ayahku yang adalah anak di luar nikah. Namun sekarang aku sudah paham, anak sah dan tidak sah memiliki perbedaan mendasar. Dalam matanya hanya ada cucunya sendiri, Daniel Su. Tidak peduli apa yang aku lakukan, aku hanyalah alat dan mainan baginya. Aku dan Eric Ling hanyalah mainan yang dapat ditindas dan diperas oleh keluarga Su saja. Winda, kamu jangan berpikir terlalu banyak. Meski nenek sangat menyayangi Daniel Su, tetapi bukankah dia sudah mengalihkan rumah sakit Husada padamu secara pribadi? Itu juga termasuk sebagai pengakuan terhadap kinerjamu. Rani Zhou berkata menghiburnya. Ibu, kenapa ibu masih tidak paham? Pada saat itu Dilan Chen mengeluarkan 30 juta yuan untuk membeli 40% saham dari rumah sakit Husada. Meski dihitung dengan nilai pada saat itu, 60% saham di tangan keluarga Su juga seharga 45 juta yuan. Tetapi Nenek Su malah menjualnya padaku dengan 50 juta yuan. Apakah ini penghargaan? Jelas-jelas ini adalah pemerasan. Winda Su semakin berkata semakin marah. Selain itu, Nenek Su juga yakin aku tidak bisa mengeluarkan 50 juta yuan ini. Dengan begitu, penghargaan ini juga hanyalah kertas belaka. Uang 50 juta yuan, bagi Winda Su adalah angka setinggi langit. Rani Zhou mengerutkan alis, dia mendesah, 3 tahun yang lalu, sejak ayahmu berpecah dengan keluarga karena kematian kakek Su, lalu pergi begitu saja dan tidak pernah pulang sampai sekarang Nenek Su semakin kikir terhadap kita berdua. Kita juga jangan harap bisa membalikkan keadaan, jalani saja hari-hari kita dengan baik. Tunggu Justin Su pulang saja baru dibicarakan lagi. Justin Su juga keras kepala. Dari awal aku sudah menyuruh dia jangan ikut campur dalam kematian kakek Su yang mendadak, dia bersikeras ingin ikut campur. Sudah 3 tahun dia bepergian keluar, juga tidak tahu sekarang apakah dia mati dipukuli orang atau tidak. Rani Zhou berkeluh kesah, aku Rani Zhou sungguh bernasib susah. Suasana hati mereka rendah sekali, wajah mereka penuh dengan kekesalan. Tepat ketika itu, terdengar suara ketukan pintu. Setelah pintu dibuka, orang yang datang adalah Lauri Jiang. Rani Zhou terkejut, Sekretaris Jiang, kenapa kamu datang ke sini? Rani Zhou kaget sekali, tokoh besar seperti Lauri Jiang, setiap kali muncul untuk menangani masalah pasti adalah masalah besar. Kali ini tiba-tiba dia datang ke rumah, takutnya juga karena ada hal penting bukan? Halo Bibi. Lauri Jiang bersikap sopan dan lembut, dia langsung menyodorkan sebuah map dokumen pada Winda Su, karena waktunya mendesak, tidak perlu panjang bicara. Kali ini aku datang demi Nona Su. Demi aku. Winda Su terheran-heran. Lauri Jiang berkata, kamu akan tahu setelah membaca dokumennya. Winda Su bergegas membuka dokumen, pada akhirnya dia terkejut, ini adalah persetujuan pengalihan seluruh kepemilikan saham dari rumah sakit Husada tanpa syarat. Kalian, Lauri Jiang berkata, berdasarkan amanah dari Tuan Ling, aku membeli semua kepemilikan saham dari rumah sakit Husada di tangan keluarga Su dan Dilan Chen. Sekarang, semuanya dialihkan untuk Nona Su tanpa syarat. Asalkan Nona Su menandatangani di atasnya,
Kedepannya rumah sakit Husada akan menjadi milik Nona Su seorang diri. Badan Winda Su bergetar dan matanya membelalak, sulit untuk mempercayai kenyataan di depan mata. Dia menatap Lauri Jiang, ini, sebenarnya ada apa ini? Lauri Jiang berkata, ini adalah hadiah dari Tuan Ling untuk kamu, mohon kamu harus menerimanya.